Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Asri Melani Amanda, saya sendiri, Aprilia Vinabella Pertiwi, Prestika Dwi Septiana, Kanza Hoyrunisa, Mardia Hudani Nadila, Muhammad Ikhwan Multazam, Rahma Idanani, Salsa Dinda Azri, Sarah Friska Nabila, Wahyu Rafika Zuri. Kami akan mempresentasikan mengenai penyelenggaraan rehabilitasi bersumber daya masyarakat khusus anak penyandang disabilitas. Langsung saja, untuk slide pertama akan dijelaskan oleh Kanza Hoyrunisa, untuk slide kedua akan dijelaskan oleh Prestika Dwi Septiana, untuk slide ketiga akan dijelaskan oleh Asri Melani Amanda, untuk slide keempat akan dijelaskan oleh Sarah Friska Nabila dan Wahyu Rafika Zuri. Untuk slide kelima akan dijelaskan oleh Rahma Idanani. Untuk slide keenam akan dijelaskan oleh Muhammad Ikhwan Multazam. Untuk slide ketujuh akan dijelaskan oleh Mardia Hudani Nadila. Waktu dan tempat saya persilahkan. Pengertian rehabilitasi bersumber daya masyarakat atau RBM adalah upaya untuk memulihkan keberfungsian orang yang mengalami gangguan atau hambatan, baik secara fisik, mental, psikologis, maupun sosial, dengan program pembinaan wilayah dalam hal pencegahan kedisabilitasan, deteksi, dan rehabilitasi atau habilitasi segala aspek kehidupan untuk memberdayakan penyandang disabilitas dalam segala aspek kehidupan warga dan masyarakat. Anak penyandang disabilitas. Pengertian anak penyandang disabilitas dapat diartikan individu yang mempunyai keterbatasan fisik atau mental intelektual sehingga menyebabkan terjadinya keterbatasan pada penyidapnya untuk melakukan suatu aktivitas. Yang kedua, anak berkebutuhan khusus atau HIWORD adalah anak dengan karakteristik khusus yang berbeda dengan anak pada umumnya, tanpa selalu menunjukkan pada ketidakmampuan mental, emosi, atau RBM pada anak penyandang disabilitas. Rehabilitasi bersumber daya masyarakat bagi penyandang disabilitas adalah program pembinaan wilayah dalam hal pencegahan kecacatan serta deteksi dan rehabilitasi penyandang disabilitas, yang merupakan program penting dari program RBM yang sudah diamanatkan oleh WHO, yang dalam hal ini berupa rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi pendidikan, mata pencaharian, pemberdayaan, dan yang terakhir rehabilitasi sosial atau inklusi. Selanjutnya yaitu ada dua tujuan dari pendekatan RBM. Yang pertama yaitu terciptanya kemandirian atau self-reliance pada penyandang masalah sosial, keluarga, dan masyarakat yang sesuai dari tempat mereka tinggal. RBM mengupayakan penyandang masalah sosial memiliki akses terhadap pelayanan khusus yang mereka butuhkan, sementara mereka yang tetap berada di dalam masyarakat serta menikmati gaya hidup seperti anggota masyarakat yang lainnya. Yang kedua, untuk pendidikan masyarakat dan keterlibatan masyarakat dalam pengintegrasian penyandang masalah sosial. Kegiatan pendidikan masyarakat tentang penyandang masalah sosial dari RBM ini mengupayakan penyediaan informasi yang jelas tentang masalah yang dihadapi dan cara-cara yang mungkin ditempuh untuk menanganinya. Tim pelaksana RBM multidisipliner. Yang pertama, organisasi masyarakat dan lembaga-lembaga yang dilaksanakan oleh swasta. Yang kedua, tenaga sukarelawan yang telah ada di masyarakat seperti PMS, PLKB, kader kesehatan, dokter, pengusaha, ulama, kader kepolisian, dan PSK. Yang ketiga, fasilitas kesehatan, KB, sosial, Depnaker yang ada di tingkat desa atau industri, atau kelurahan, serta yang ada di kecamatan seperti puskesmas, sekolah, panti, dan home industry. Tahapan penyelenggaraan dalam RBM. Yang pertama ada persiapan. Persiapan 1. Penyiapan sarana dan prasarana.
ruangan, dan berbagai peralatan yang diperlukan yang tersedia di masyarakat. Lalu, pengondisian peranata-peranata sosial seperti kelompok pengajian, kelompok arisan, koperasi, posyandu, dan lain-lain agar siap untuk terlibat dalam RBM. Selanjutnya, pendayagunaan tokoh masyarakat, tokoh agama, relawan, forum warga, PKK, Karang Taruna, dan lain-lain. Yang kedua, penataan administrasi, yaitu pencatatan data tentang penyandang masalah kesejahteraan sosial yang memerlukan penanganan rehabilitasi seperti penyandang cacat tubuh, mental, ganda, tunarungu, dan wicara. Lalu anak nakal, korban narkotika, pemabuk, ex-napi, dan lain-lain. Pencatatan tentang siapa saja yang terlibat dalam RBM, baik pendamping maupun PMKS dengan identitas pribadinya masing-masing. Kegiatan-kegiatan rehabilitasi yang dilaksanakan, waktu dan tempat pelaksanaannya, serta mekanisme atau bagaimana cara melaksanakannya. B. Pelaksanaan. Melakukan pemetaan masalah kesejahteraan sosial yang memerlukan penanganan rehabilitasi, menyeleksi dan memantapkan pendamping, memberikan penyuluhan dan bimbingan sosial, memberikan layanan konsultasi, melakukan rujukan, memberikan perlindungan dan advokasi terhadap PMKS, melakukan pertemuan-pertemuan diskusi dan konsultasi di antara para pendamping untuk membahas penanganan kasus-kasus, mengadakan sarasehan dengan komponen masyarakat yang berpengaruh seperti tokoh masyarakat, aparat pemerintah, pengusaha, dan lain-lain. Yang terakhir C, pengendalian dan pengawasan, yaitu memantau atau memonitoring kegiatan para pendamping, memantau perkembangan PMKS yang diberikan layanan rehabilitasi, melakukan evaluasi, yaitu penilaian terhadap hasil kerja masing-masing pendamping oleh pendamping sendiri. Oke, selanjutnya itu ada kesimpulan. Jadi kesimpulannya itu yaitu RBM merupakan upaya untuk pembinaan, pemulihan seseorang yang mengalami gangguan atau hambatan dengan program pembinaan wilayah dalam hal pencegahan, deteksi, dan rehabilitasi atau habilitasi. Lalu memberdayakan penyandang disabilitas dalam segala aspek kehidupan keluarga dan masyarakat. Sementara, disabilitas merupakan individu yang mempunyai keterbatasan fisik ataupun mental atau intelektual, sehingga menyebabkan terjadinya keterbatasan pada pengidapnya untuk melakukan suatu aktivitas. Sehingga RBM pada disabilitas dilakukan untuk pembinaan, pemulihan, rehabilitasi atau habilitasi, dan memperdayakan segala aspek kehidupan seseorang penyandang disabilitas. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Just give me some time, I'll be ready. Do my makeup